Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak akan melindungi pihak yang terlibat kasus beras oplosan. Adapun kemarin Barreskrim menyatakan salah satu perusahaan yang melakukan kecurangan adalah BUMD Pemprov Jakarta PT Food Station Cipinang Jaya. Satgas Pangan Barreskrim Polri mengungkapkan 3 produsen dan 5 merek beras premium yang diduga menjual beras oplosan atau tidak sesuai standar mutu. Salah satunya adalah BUMD Pemprov DKI Jakarta PT Food Station Cipinang Jaya, Jakarta Timur. Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pihaknya mendukung proses hukum yang saat ini berjalan. Bahkan ia tidak akan memberikan perlindungan hukum jika ada pihaknya yang terlibat. Jadi apapun yang menjadi keputusan Barreskrim, pemerintah Jakarta dalam hal ini memberikan dukungan support sepenuhnya, dan memang kalau ada kesalahan, kesengajaan siapapun yang melakukan itu, kami tidak akan memberikan perlindungan pada orang-orang yang melakukan itu. Pramono juga meminta agar keterbukaan dan transparansi dalam kasus ini dinilai sangat penting demi menjaga kepercayaan publik terhadap distribusi pangan di Jakarta. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, IDX Channel. Ya, pemirsa, Kejaksaan Agung mulai menyelidiki kasus dugaan korupsi ketidaksesuaian standar mutu dan takaran beras dengan memanggil 6 perusahaan pengoplos beras. Adapun 6 perusahaan beras yang dipanggil yakni PT Wilmar Padi Indonesia, Food Station, PT Belitang Panen Raya, Unifood Candi Indonesia, Subur Jaya Indotama, dan Sentosa Utama Lestari. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengungkapkan pihaknya bekerja sama dengan Satgas Pangan Polri dan Gugus Ketahanan Pangan TNI. Ia menyebut kasus ini masih dalam tahap penyelidikan umum. Melakukan penyelidikan terkait penyimpangan ketidaksesuaian mutu dan harga beras berdasarkan standar nasional Indonesia atau SNI dan harga eceran tertinggi HET yang ditetapkan oleh pemerintah, dan untuk keperluan tersebut kami telah melakukan pemanggilan terhadap 6 perusahaan per hari kemarin, yaitu PT Wilmar Padi Indonesia, PT Food Station, PT Belitung Candi Indonesia, PT Subur Jaya Indotama, dan Iya, Fajar, ini kalau kita lihat tadi saya lumayan salfok nih sama informasi bahwa katanya beras jenis medium, kemudian jenis premium ini mau dihilangkan gitu ya. Kayaknya ini nggak menyelesaikan masalah, yang ada masyarakat jadi bingung. Ini yang existing udah selama ini percaya dengan kualitas-kualitas tertentu, kok malah dihilangkan bukannya diselesaikan gitu ya. Dari Fajar gimana? Ya, ini tentunya menjadi hal baru bagaimana kemudian kita lihat perkembangan dari kasus beras oplosan ini, dan kita harapkan lagi-lagi tidak terjadi, dan jika memang beras premium tetap ada sebagai pilihan masyarakat, ya seharusnya dibiarkan saja, yang penting pengawasannya bisa lebih ketat dan lebih jelas. Masih di Prime Market Highlights, pemirsa, Satgas Pangan Daerah Polda Metro Jaya melalui Subdit Industri Perdagangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus melakukan sidak ke Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Petugas meninjau langsung sejumlah lapak dan berdialog dengan para penjual beras. Untuk memastikan lebih lanjut kualitas beras di Pasar Induk Beras Cipinang, petugas mengambil sejumlah sampel beras di lokasi. Sampel tersebut nantinya akan diuji di laboratorium Kementerian Pertanian. Kasubdit Indak Polda Metro Jaya Ardila Armi mengungkapkan hasil uji laboratorium akan keluar dalam beberapa hari ke depan. Hasil uji lab tersebut nantinya akan disampaikan secara resmi kepada publik. Memantau gunanya apa? Untuk juga menjamin ketersediaan barang di lapangan, kemudian juga menjamin konsumen ataupun pembeli terhadap kualitas mutu daripada beras tersebut. Kami juga dengan beberapa rekan-rekan dari Satgas Pangan ini juga sudah melakukan atau membeli beberapa sampling, sampling jenis ataupun merek beras, dan sudah kita juga akan melakukan uji lab. Apabila kita menemukan unsur pidana di dalamnya, maka nanti kami dari Satgas Pangan, dalam hal ini khususnya kami dari Satgas Pangan dari Polda Metro Jaya akan. Pemirsa, pemerintah sepakati 3 poin berantas kasus praktik beras oplosan. Di antaranya adalah penegakan hukum yang tegas, percepatan operasi pasar, serta menghilangkan kategori kualitas beras. 3 poin kesepakatan ini disepakati dalam rapat khusus yang digelar oleh Kemenko Bidang Pangan bersama dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait serta aparat penegak hukum.
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan penegakan hukum yang tegas harus dilakukan untuk membuat efek jera bagi para pengoplos. Sedangkan operasi pasar akan lebih dipercepat agar masyarakat bisa mendapatkan kualitas beras yang lebih baik. Terkait penghapusan kategori kualitas beras, Zulhas memastikan kategori beras yang akan dihilangkan yakni beras jenis premium dan juga medium. Nantinya hanya akan ada 2 jenis beras yakni beras biasa dan beras khusus. Temuan-temuan ya tadi dari Jampitsus, dari Bareskrim, dari Pak Mentan, dari Satgas, itu beras itu ya beras gitu. Cuma kadang-kadang kita membeli beras bisa saja dikasih kantongnya bermacam-macam. Bisa pesan merek ini, bisa pesan merek ini, pesan itu berasnya sama saja. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, beras ini adalah program yang menyangkut hajat hidup orang banyak, program prioritas utama Bapak Prabowo. Oleh karena itu tidak ada yang boleh bermain-main di sini, apalagi mengambil manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan sendiri. Nah, melihat pengalaman itu, maka beras nanti kita akan buat hanya 1 jenis beras saja. Beras ya beras, sudah. Ya, tidak lagi medium dan premium. Pemirsa, Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2025 turun sekitar 210.000 jiwa dibandingkan September 2024 yang tercatat sebanyak 24,6 juta orang. Penurunan angka kemiskinan ini lebih banyak didorong di wilayah pedesaan. Sementara kemiskinan di wilayah perkotaan justru mengalami peningkatan persentase penduduk miskin dari 6,66% menjadi 6,73%. Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal meminta pemerintah untuk segera menekan jumlah masyarakat yang menganggur di kota, yang menjadi salah satu penyebab naiknya kemiskinan perkotaan. Pasalnya berdasarkan data BPS, meningkatnya angka kemiskinan di perkotaan disebabkan meningkatnya jumlah setengah pengangguran di perkotaan, yakni masyarakat yang bekerja kurang dari 35 jam dan masih mencari pekerjaan. Faktor lain yang turut mempengaruhi kemiskinan perkotaan adalah kenaikan tingkat pengangguran pada laki-laki dari 5,87% menjadi 6,06%. Orang miskin meningkat artinya menjadi lebih parah permasalahannya di perkotaan, yang artinya harus segera diatasi secara lebih serius di perkotaan ya. Dan ini juga berkaitan dengan bagaimana pengentasan kemiskinan yang lebih efektif, yang lebih sustainable, yang tidak hanya mengandalkan pada program-program bantuan sosial, tapi harus menyasar kepada program pemberdayaan masyarakat dan perbaikan tingkat jumlah maupun juga. Badan Pusat Statistik menaikkan garis kemiskinan di Indonesia menjadi Rp609.160 per kapita per bulan pada Maret 2025. Garis kemiskinan ini meningkat 2,34% bila dibandingkan September 2024. Badan Pusat Statistik melaporkan garis kemiskinan di Indonesia meningkat menjadi Rp609.160 per kapita per bulan pada Maret 2025. Garis kemiskinan pada Maret 2025 ini meningkat 2,34% bila dibandingkan September 2024 yang mencapai Rp595.242 per kapita per bulan. Adapun garis kemiskinan kota sebesar Rp629.561 per kapita per bulan lebih tinggi dari garis kemiskinan di pedesaan yang mencapai Rp580.349 per kapita per bulan. Garis kemiskinan di perkotaan tersebut tercatat naik 2,24% dibandingkan September 2024, sebesar Rp611.763 per kapita per bulan. Garis kemiskinan pedesaan pun juga meningkat 2,36% dari September 2024 yang mencapai Rp566.655 per kapita per bulan. Batas garis kemiskinan yang digunakan Badan Pusat Statistik ini berbeda dengan yang digunakan Bank Dunia. Perbedaan tersebut seiring perubahan metode penghitungan garis kemiskinan yang digunakan Bank Dunia dari Standard Purchasing Power Parity 2017 ke 2021. Perubahan metode penghitungan tersebut membuat garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas termasuk Indonesia naik dari $6,85 menjadi $8,3 per orang per hari atau setara Rp1,51 juta per orang per bulan. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel.